Pernahkah kamu membaca sebuah artikel atau buku, tapi di tengah-tengah kamu merasa tersesat? Kamu bingung apa maksudnya atau bagaimana semua itu saling terhubung? Tenang, kamu tidak sendirian. Hari ini kita akan membahas kenapa memahami bacaan itu sulit, dan yang lebih penting, bagaimana caranya agar proses membaca menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Membaca adalah kegiatan yang sering kita lakukan setiap hari, tetapi tidak semua orang mudah memahami apa yang dibacanya. Pemahaman bacaan melibatkan proses yang lebih dalam daripada sekadar mengenali huruf dan kata. Aktivitas ini membutuhkan keterampilan berpikir kritis, logis, dan strategi pemecahan masalah untuk menangkap makna yang tersirat maupun tersurat. Lalu, mengapa memahami bacaan terasa sulit? Dan bagaimana kita dapat melakukannya dengan lebih efektif? Ada beberapa alasan kenapa memahami bacaan itu terasa seperti mendaki gunung tinggi. Satu, faktor internal, kemampuan dasar dan kebiasaan membaca. Kesulitan seringkali bermula dari kemampuan dasar membaca yang belum optimal, seperti keterbatasan kosakata, kecepatan membaca, atau daya konsentrasi. Misalnya, kalau kamu belum pernah dengar istilah paradigma sebelumnya, kamu mungkin butuh waktu lebih lama untuk paham. Selain itu, kalau kamu jarang berlatih membaca, itu juga bisa berpengaruh pada kecepatan kamu dalam memahami isi teks, terutama jika teks tersebut mengandung istilah teknis atau ide-ide kompleks. Kedua, konteks bacaan yang rumit. Struktur kalimat yang panjang, penggunaan istilah teknis, dan kepadatan informasi dalam satu artikel juga dapat membuat kita merasa kewalahan. Bacaan seperti artikel ilmiah atau dokumen hukum seringkali memerlukan lebih banyak upaya untuk memahami hubungan antar bagian teks. 3. Minimnya koneksi emosional. Ketika kamu merasa apa yang kamu baca tidak relevan dengan diri kamu, itu akan membuat kamu sulit untuk memahami isi bacaan tersebut. Sebaliknya, bacaan yang sesuai dengan minat atau pengalaman kamu akan lebih mudah dipahami, bukan? Itu karena kamu merasa terhubung secara emosional dengan apa yang kamu baca. 4. Lingkungan dan kondisi fisik. Lingkungan yang bising atau kondisi tubuh yang lelah dan stres dapat mengganggu fokus. Akibatnya, proses memahami bacaan menjadi tidak optimal karena otak kamu kesulitan memproses informasi. Kelima, kurangnya strategi membaca. Memahami bacaan akan semakin terasa berat jika kamu tidak memiliki strategi membaca yang efektif, seperti teknik skimming atau tidak mencatat poin penting dari bacaan yang sangat membantu untuk menangkap esensi bacaan. Jadi, bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Kuncinya ada di dua hal, pemecahan masalah dan berpikir logis. Dua kemampuan ini akan sangat membantu kita dalam mengatasi kesulitan yang muncul saat membaca dan menyusun hubungan logis antar informasi dalam teks.
Pertama, kita lihat membaca sebagai proses pemecahan masalah. Misalnya, kalau kamu tidak paham kata tertentu, apa yang kamu lakukan? Identifikasi kata atau konsep yang tidak dipahami, analisis konteks atau struktur kalimat, dan temukan solusi, seperti membaca ulang, mencari definisi, atau membuat rangkuman. Kedua, berpikir logis membantu kita menghubungkan informasi. Saat membaca, coba cari pola. Apakah ini sebab akibat, perbandingan, atau argumen? Logika membantu kita menyusun informasi jadi lebih masuk akal. Dengan berpikir logis, kamu dapat mengenali pola atau struktur argumen, mengevaluasi relevansi dan validitas informasi, menyimpulkan makna tersirat berdasarkan petunjuk dalam teks, mengatasi kesulitan membaca membutuhkan kombinasi pendekatan yang terstruktur dan aktif. Nah, biar lebih mudah, coba beberapa strategi ini. 1. Tentukan tujuan membaca. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin saya dapatkan dari teks ini? 2. Gunakan skimming dan scanning. Perhatikan judul, subjudul, dan poin penting sebelum membaca lebih mendalam. 3. Ajukan pertanyaan kritis, seperti mengapa ide ini penting, atau bagaimana ide ini mendukung argumen utama, kenapa penulis menulis ini, atau apa hubungan antara bagian ini dan sebelumnya. 4. Gunakan diagram atau catatan. Membuat mind map atau catatan dapat membantu kamu mengorganisasi informasi dan menyusun pola logis. 5. Buat koneksi pribadi. Hubungkan informasi dalam teks dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki untuk mempermudah pemahaman. 6. Evaluasi dan refleksi. Setelah membaca, coba rangkum inti bacaan dengan kata-kata sendiri untuk mengukur tingkat pemahaman. Memahami bacaan itu bukan hanya soal memahami kata-kata, tapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis. Semakin kamu melatihnya, semakin tajam kemampuanmu menghadapi berbagai tantangan, baik dalam membaca, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari. Ayo mulai sekarang. Gunakan strategi ini, latih terus kemampuanmu, dan rasakan bedanya. Jangan lupa share video ini ke temanmu yang butuh tips membaca, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.